Halo, saya Fendi. Hari ini kita akan bahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Pernah gak sih kalian merasa kadang cowok dan cewek itu seperti hidup di dua dunia yang berbeda? Cowok merasa, aku kan cuma kasih solusi, tapi malah marah. Cewek merasa, aku cuma pengen didengar, tapi cowok malah diem dan gak peka. Kadang cowok bingung kenapa cewek ngomongnya suka ke mana-mana, dan cewek juga bingung ya kenapa cowok ngomongnya itu-itu aja. Padahal sebenarnya bukan karena salah satu lebih baik ya, tapi karena cara kerja otak, cara memproses emosi, cara berbicara, bahkan cara mencintainya memang berbeda ya. Dan semakin kita gak memahami perbedaan itu, semakin sering juga hubungan akan dipenuhi salah paham. Nah, sekarang kita mulai dulu dari akar utamanya, yaitu cara kerja otak cowok dan cewek. Secara umum, cowok lebih dominan menggunakan otak kiri ketika berbicara dan memproses sesuatu. Otak kiri biasanya berhubungan dengan logika, fokus, analisa, dan penyelesaian masalah. Makanya banyak cowok kalau menghadapi sesuatu langsung berpikir solusinya apa dan gimana cara menyelesaikannya. Sedangkan cewek biasanya menggunakan otak kiri dan kanan secara lebih bersamaan. Otak kanan lebih berhubungan dengan emosi, intuisi, membaca suasana, dan hubungan antar hal. Makanya cewek biasanya lebih peka terhadap detail-detail kecil seperti nada bicara, ekspresi wajah, atau perubahan sikap kecil. Sekarang coba bayangkan, otak cowok itu seperti gudang yang berisi banyak kotak kardus yang rapi. Setiap kardus punya fungsinya masing-masing. Misalnya cowok belajar tentang mobil, maka semua informasi tentang mobil akan disimpan di satu kotak khusus. Makanya kalau cowok lagi bahas mobil ya, pembahasannya itu bisa fokus terus di situ tanpa pindah topik ya. Sedangkan otak cewek lebih seperti jaringan yang semuanya saling terkoneksi. Jadi ketika lagi bahas mobil, tiba-tiba bisa nyambung ke pengalaman orang tertentu atau kejadian lainnya yang mungkin gak ada hubungannya dengan mobil. Contohnya lagi bahas mobil, lalu cewek tiba-tiba bilang, teman kamu yang kemarin lucu banget. Cowok langsung bingung, hah? Kok jadi bahas dia? Kok tiba-tiba? Karena otak cowok masih fokus di kardusnya mobil, sedangkan cewek sudah menghubungkan banyak hal sekaligus. Makanya cowok sering merasa cewek ngobrol suka ke mana-mana, sedangkan cewek merasa cowok ngomongnya itu-itu aja dan terlalu fokus di satu topik yang berulang-ulang. Contoh lainnya, misalnya ada cewek pulang kerja lalu bilang, aduh capek banget hari ini. Karena cowok fokus pada solusi, biasanya akan jawab kalau capek ya tidur. Secara logika salah nggak? Sebenarnya nggak salah ya, tapi kenapa cewek malah marah? Karena cewek sebenarnya bukan lagi cari solusi, yang dia mau adalah perhatian emosional. Dia ingin ditanya, kamu kenapa capek? Apa yang terjadi? Semangat dia kerjanya. Makanya cowok juga sering bingung ya, aku kan cuma kasih solusi. Dan cewek merasa kamu nggak ngerti perasaanku. Padahal dua-duanya sebenarnya punya niat baik, hanya saja cara memprosesnya berbeda. Nah, sekarang kita bahas tujuan berbicara. Secara umum, cowok berbicara untuk menyampaikan informasi, mencari solusi, dan menyelesaikan masalah. Makanya cowok biasanya merasa pembicaraan itu harus menghasilkan sesuatu. Sedangkan cewek sering berbicara bukan hanya untuk mencari solusi, tapi karena berbicara itu sendiri adalah cara menenangkan diri dan melepaskan emosi. Makanya kalau cowok lagi banyak masalah, biasanya dia malah diam dan ingin sendiri dulu. Sedangkan cewek kalau lagi banyak masalah, biasanya justru ingin lebih banyak bicara. Nah, di sini sering banget terjadi salah paham ya. Misalnya cowok lagi ada masalah, lalu ceweknya terus tanya, "Kamu kenapa? Coba ceritain. Coba cerita aja biar kamu lega." Padahal kadang bagi cowok itu justru terasa menambah beban ya, karena dia merasa harus menjelaskan masalahnya, lalu memikirkan masalahnya lagi. Makanya banyak cowok lebih nyaman diberi ruang untuk berpikir sendiri dulu. Sebaliknya, kalau cewek lagi punya masalah, biasanya yang mereka butuhkan bukan langsung solusi, tapi perhatian dan didengarkan. Makanya cowok sering salah langkah ya, ketika cewek lagi curhat, baru mulai cerita sedikit, langsung dipotong. Oh, gampang itu. Nih, saya ajarin. Kamu harusnya begini. Terus ngomong panjang lebar. Itu bisa gawat ya, karena si cewek belum selesai mengeluarkan emosinya. Kadang yang dibutuhkan cewek bukan solusi, tapi perasaan bahwa ada yang mendengarkan dan memahami dirinya. Dan ada hal yang cukup menarik ya, karena cowok cenderung lebih kuat dalam pemikiran visual dan imajinasi ruang atau 3D. Ketika mereka sedang berpikir keras, biasanya mereka jadi bengong dan fokusnya masuk ke dalam kepala mereka sendiri. Jadi secara fisik, matanya melihat ke depan, tapi sebenarnya pikirannya sedang membayangkan banyak hal di dalam kepalanya. Berbeda dengan cewek biasanya tetap sangat fokus terhadap apa yang ada di depannya, termasuk ekspresi wajah, nada bicara, gerakan kecil, perubahan sikap, sampai energi suasana saat berbicara. Makanya seringkali kalau cowok berbohong, itu lebih gampang ketahuan oleh cewek, karena cewek memang cenderung lebih detail dalam membaca perubahan kecil pada perilaku seseorang. Kadang cowok merasa dirinya masih terlihat normal, padahal cewek sudah sadar ada sesuatu yang berbeda dari cara bicara, ekspresi, atau responnya. Contohnya lagi, cewek sering tanya ke cowok, dua baju ini mana yang lebih bagus? Dan banyak cowok salah bertindak ya di kondisi seperti ini. Ada sebuah buku yang terkenal berjudul Kenapa Cowok Gampang Dengar dan Kenapa Cewek Nggak Bisa Baca Maps. Di dalam buku itu ada contoh menarik tentang cara pikir cowok dan cewek yang berbeda. Ceritanya, ada seorang istri mau pergi ke pesta, lalu bertanya ke suaminya, sepatu biru sama sepatu putih lebih bagus yang mana? Lalu suaminya jawab, sama aja, pakai yang kamu suka saja. Istrinya bilang, aku mau dengar pendapat kamu. Karena mulai sedikit kesel, akhirnya suaminya jawab, ya udah pakai yang putih aja. Terus
istrinya marah ya, kenapa gak pilih yang biru aja? Melihat istrinya marah, suaminya juga ikut marah. Kamu sendiri yang suruh aku pilih. Kalau dari awal kamu udah punya jawaban, gak usah tanya aku. Dan akhirnya mereka berantem ya. Nah, di buku itu dijelaskan sebenarnya kenapa cewek sering bertanya padahal di dalam hatinya udah punya pilihan. Karena seringkali cewek sebenarnya sudah 99,99% memilih sendiri, tapi dia ingin mendapatkan 0,01% persetujuan dan perhatian dari pasangannya. Supaya suasana hatinya jadi lengkap dan nyaman 100%. Jadi sebenarnya yang dicari bukan cuma jawaban biru atau putih ya, tapi rasa bahwa pasanganku memperhatikan aku. Dia benar-benar melihat aku. Dia ikut peduli terhadap apa yang aku rasakan. Makanya kalau cowok menjawab terlalu cepat, asal jawab, atau terlihat tidak sabar, cewek biasanya langsung bisa merasakan itu ya. Dan justru disitulah masalahnya mulai muncul. Solusi yang lebih aman biasanya jangan langsung jawab cepat, tapi balik bertanya, kamu sendiri lebih suka yang mana? Kalau dia jawab sambil ragu, mungkin yang biru sih. Nah, biasanya yang terbaik adalah bantu mendukung pilihan yang sebenarnya sudah dia suka dari awal. Misalnya, iya biru bagus banget sih. Yang biru bikin kamu kelihatan lebih elegan. Atau warna biru lebih cocok sama outfit kamu. Karena yang paling penting sebenarnya bukan sekedar pilihan bajunya, tapi proses perhatian dan keterlibatan emosinya. Sama sini mungkin ada yang tanya, kalau ceweknya benar-benar belum punya jawaban itu gimana? Nah, justru kalau kamu bisa merasakan bahwa dia memang masih bingung, dan kamu benar-benar mencoba memilih dengan serius untuk dia, biasanya cewek juga bisa merasakan ketulusan itu. Dan di titik itu, jawaban biru atau putih sebenarnya jadi tidak terlalu penting, karena yang membuat cewek nyaman adalah perasaan bahwa kamu benar-benar memikirkan dirinya, bukan sekedar ingin cepat menyelesaikan percakapan. Jadi jangan terlihat buru-buru, asal jawab, atau tidak sabar, karena cewek biasanya sangat peka dengan ekspresi dan energi lawan bicaranya. Mereka bisa merasakan apakah kamu benar-benar peduli atau cuma ingin cepat selesai. Itu bisa buat mereka merasa agak dihargai oleh cowoknya. Selain beda cara berpikir, cowok dan cewek juga punya cara mencintai yang berbeda. Buat banyak cewek, hubungan biasanya dilihat sebagai satu alur yang menyatu, berteman, suka, pacaran, lalu menikah. Makanya, cewek biasanya lebih hati-hati sejak awal karena mereka sudah memikirkan masa depan hubungan itu. Sedangkan cowok seringkali melihat tahap-tahap itu lebih terpisah. Karena itulah cowok biasanya terlihat lebih santai di tahap awal hubungannya. Makanya dalam banyak kasus, cowok sebenarnya bisa saja memiliki rasa suka, keinginan pacaran, bahkan keinginan untuk menikah dalam waktu yang bersamaan kepada orang yang berbeda. Tinggal apakah dia bisa mengontrol dirinya sendiri atau enggak. Karena bagi banyak cowok, bagian-bagian itu di otaknya enggak selalu otomatis menyatu menjadi satu jalur yang sama. Nah, dari sini kita juga bisa lihat ya kalau cowok itu sebenarnya cukup simpel dalam ketertarikan. Cowok bisa suka cewek hanya karena satu hal yang sederhana, mungkin cuma dari senyumnya, atau cuma dari matanya, rambutnya, atau cara ngomongnya. Sedangkan cewek biasanya melihat seseorang secara keseluruhan, dari cara bicara, perhatian, sikap, rasa aman, tanggung jawab, dan cara memperlakukan orang lain. Makanya kadang ada yang bingung, itu cewek cantik banget kok suka sama cowok begitu? Karena yang dilihat cewek bukan cuma penampilan, tapi keseluruhan rasa yang dia dapatkan dari cowok itu. Dan ini juga yang membuat cara minta maaf cowok dan cewek itu beda ya. Cowok sering merasa harus menjelaskan logika masalahnya panjang lebar. Padahal seringkali cewek sebenarnya sudah ngerti masalahnya. Yang dia cari bukan penjelasan panjang, tapi yang dia butuhkan adalah penyesalan kamu dan rasa pedulimu terhadap perasaannya. Makanya kadang kalimat sederhana seperti, aku salah, aku gak mau bikin kamu sakit hati, itu justru lebih masuk ke hati cewek ya. Dan tingkat penerimaan terhadap kegagalan juga seringkali berbeda antara cowok dan cewek ya. Mungkin banyak cewek pernah merasa bingung ya, kenapa ketika cowok gagal dalam sesuatu, reaksinya itu bisa sangat stres dan berat. Padahal mungkin itu bukan masalah besar dan dari luar terlihat seperti cuma gagal sekali ya. Kalau kita lihat dari zaman dahulu kala, laki-laki memang lebih sering berada di posisi sebagai pemburu dan pencari sumber daya. Kalau gagal berburu, dampaknya bisa sangat besar bagi keluarganya, bahkan bisa mengancam keselamatan hidup mereka. Karena itulah banyak cowok sampai sekarang punya tekanan yang sangat kuat terhadap kata gagal, seolah-olah di dalam dirinya sudah tertanam bahwa dirinya harus berhasil, harus bisa menyelesaikan masalah, harus bisa melindungi, dan harus bisa bertanggung jawab. Makanya banyak cowok sulit menerima kegagalan, terutama dalam hal pekerjaan, keuangan, atau tanggung jawab hidup. Karena bagi banyak laki-laki, kegagalan bukan cuma soal hasil buruk, tapi juga terasa seperti kehilangan harga diri dan kemampuan untuk menjaga orang-orang yang dia sayang. Oh ya, terakhir ada satu hal menarik juga ya. Kalau kita sudah memahami bahwa cowok dan cewek punya kecenderungan cara berpikir yang berbeda, sebenarnya lebih gampang untuk mengarahkan pasangan ketika mereka salah. Banyak orang kalau debat dengan pasangan itu fokusnya ingin menang, padahal dalam hubungan yang penting itu bukan menang debat ya, tapi pasangan bisa memahami maksud kita. Kalau cowok mau menjelaskan sesuatu ke cewek, biasanya jangan langsung pakai logika dari awal, karena seringkali cewek pertama kali menangkap bukan isi logikanya, tapi perasaan dan kondisi emosinya dulu. Makanya dibanding langsung bilang kamu salah atau harusnya begini, lebih baik buat dia memahami perasaan dan kondisimu dulu. Misalnya bilang,
aku sebenarnya sedih kalau begini, atau aku cuma pengen hubungan kita lebih baik, biasanya baru dia lebih terbuka menerima logika dan penjelasan kita. Sedangkan kalau ke cowok biasanya lebih gampang lagi, banyak cowok lebih mudah menerima sesuatu yang jelas, singkat, dan logis. Misalnya dijelaskan sebab akibatnya, aturannya, atau dampaknya ke depannya, karena cowok cenderung lebih fokus ke solusi dan struktur berpikir yang jelas. Jadi cara terbaik memahami pasangan bukan memaksa mereka berpikir seperti kita, tapi belajar menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih mudah diterima oleh dunia mereka. Dan hal seperti ini sebenarnya bukan cuma berlaku dalam hubungan pasangannya, tapi juga bisa kita lihat dalam pertemanan, keluarga, rekan kerja, bahkan hubungan orang tua dan anak. Ketika kita mulai memahami bahwa cara berpikir dan memproses emosi tiap orang bisa berbeda, kita jadi lebih mudah memahami kenapa peran ayah dan ibu seringkali berbeda. Ayah biasanya lebih mendorong anaknya untuk mandiri, kuat, dan siap menghadapi dunia. Sedangkan ibu biasanya lebih menentukan kasih sayang, perhatian, dan rasa takut kalau anaknya terluka. Sekali lagi, bukan karena salah satu lebih baik, tapi karena cara mereka mencintai dan melindungi memang berbeda. Dunia ini terlalu besar ya, dan setiap orang dibentuk oleh pengalaman hidup, lingkungan, pendidikan, dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi bukan berarti semua cowok pasti selalu pakai logika, dan semua cewek pasti selalu pakai perasaan. Gak ada jawaban mutlak untuk hal seperti ini. Hanya saja, secara umum, memang ada kecenderungan seperti itu. Jadi setelah kita bahas semuanya, mungkin sekarang kita jadi lebih sadar ya, banyak pertengkaran antara cowok dan cewek sebenarnya bukan karena gak sayang, tapi karena cara berpikir dan cara memahami emosi memang berbeda. Cowok sering merasa, aku sudah membantu, sementara cewek merasa, aku cuma ingin dipahami. Dan lucunya, dua-duanya sebenarnya sama-sama punya niat baik. Cowok sering fokus mencari solusi, cewek sering fokus mencari koneksi emosional. Cowok ingin menyelesaikan masalah, cewek ingin ditemani menghadapi perasaannya. Dan ketika dua cara berpikir yang berbeda ini bertemu tanpa saling memahami, akhirnya muncul salah paham, kecewa, dan pertengkaran. Makanya hubungan itu bukan soal mencari siapa yang paling benar ya, tapi soal belajar memahami dunia pasangan kita. Karena semakin kita memahami perbedaan cara berpikir antara laki-laki dan perempuan, semakin kita bisa belajar lebih sabar, lebih mengerti, dan lebih menghargai satu sama lain. Dan mungkin kadang pasangan kita bukan tidak peduli, mereka hanya mencintai dengan cara yang berbeda.